Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ahmad Khalis dengan NIM 195212224. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan flow diagram atau diagram alur proses pembuatan etanol. Pada video kali ini, saya untuk mengerjakan tugas nomor 2 pada ujian tengah semester mata kuliah Perancangan Pabrik Kimia 1 yang diampu oleh Bu Dr. Diana STMSC. Baik, langsung saja. Berikut itu adalah diagram alur prosesnya. Pada proses kali ini, yaitu menggunakan dua alat utama atau dua menara distilasi, yaitu beer column dan rectifier column. Dan di sini pertama saya akan menjelaskan pada proses yaitu terjadi yang beer column. Pada beer column ini itu beer ini yaitu sebagai umpan atau bahan baku untuk proses distilasi, yaitu mengandung etanol dengan kadar 8% masuk ke beer column. Dan steam di sini juga masuk column. Steam ini yaitu untuk mendidihkan campuran etanol, air, dan lain-lain agar etanolnya ini terpisah. Dan proses steam ini itu menggunakan reboiler. Dan reboiler ini yaitu berfungsi alat untuk mendidihkan. Itu mendidihkan etanol dan senyawa aldehid. Dan etanol dan senyawa aldehid ini akan menguap ke atas. Hasil penguapannya itu akan naik ke atas senyawa etanol dan aldehid. Sedangkan yang tadi disebutkan air ini akan tetap di bawah karena titik didih air itu yaitu 100 derajat Celcius dan titik didih etanol 78 derajat Celcius, sehingga yang mendidih terlebih dahulu yaitu etanol. Jadi ketika uap etanol ke atas yaitu melewati alat yang namanya kondensor. Dan kondensor ini yaitu alat pengembun, yaitu mengubah fase uap etanol menjadi cairan etanol. Caranya yaitu dengan pendinginan. Yang tadi dijelaskan bahwa yang ke bawah ini itu pendidihan dengan cara pemanasan, sedangkan jika yang tadi ke atas yaitu pengembunan dengan pendinginan. Nah, setelah etanol uap yang tadi dan dengan aldehid, maka cairan tersebut ketika tadi dengan alat kondensor atau alat pengembun itu mengubah fase uap etanol menjadi cairan etanol, lalu cairan tersebut ditampung ke dalam reflux drum. Dan di sini itu ada vapor form fermentation. Vapor form fermentation atau uap dari fermentasi itu mengandung karbon dioksida. Nah, kenapa karbon dioksida? Karena reaksi dari pembentukan fermentasi glukosa selain menghasilkan etanol juga menghasilkan CO2. Nah, CO2 ini sebelum dibuang ke udara atau dibuang ke lingkungan sekitar itu melewati menara distilasi itu disebut scrubber. Scrubber ini itu untuk menyaring kotoran yang terdapat di CO2 dan polutan. Dan polutan ini di-scrub dengan air, lalu polutan ini jatuh ke bawah. Sedangkan CO2 mengalir ke udara yaitu dengan kadar 96%. Lalu yang tadi cairan
etanol dan aldehid tadi di sini, yaitu pemurnian etanol baru di sekitar 50%, dan sisanya yaitu aldehid. Ketika disimpan atau ditampung di sini, kemudian distilasi lagi, yaitu ke menara selanjutnya, yaitu terjadi di rectifier kolom. Nah, di sini dipompa, lalu dipanaskan seperti tadi pada proses yang pertama, lalu masuk ke rectifier kolom. Nah, rectifier kolom ini juga itu menggunakan alat reboiler untuk mendidihkan, seperti ini kodenya. Lalu terjadi penguapan seperti tadi pada bir kolom ini untuk memisahkan etanol dan aldehid. Aldehid ini ke bawah, itu bisa dipakai berbagai macam produk lainnya. Sedangkan uap etanol itu ke atas. Sini yaitu kemurniannya naik. Yang tadi 50%, yaitu di sini sekitar 95% atau 96% kadarnya. Lalu terjadi kondensasi, menjadi fase cairan lagi etanolnya, lalu masuk ke absorber atau alat penyerap di sini. Nah, pada alat penyerap ini terdapat yaitu molecular slab unit atau unit penyaringan molekul. Nah, pada unit penyaringan molekul ini itu bisa menyaring ukuran yang sangat kecil, contoh karbon aktif dan lain-lain, yang bisa dipakai untuk proses absorpsi, yaitu untuk menyerap air. Lalu setelah itu etanol mengandung 99,9%. Mungkin cukup sekian penjelasan pada proses diagram Aril pada kali ini, pada proses pembuatan etanol. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.